أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكمال الشريعة وخالص الدين وهلاجيد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang sempurna dan agama Islam yang bersih serta menghiasi atas kerasulannya dengan berbagai peristiwa luar biasa yakni Mi'raj, dan lagi diperkuat sahabat-sahabatnya yang pemberani dan mendapat hidayah. وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى الأوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور المواهب اللدنية زرف اللطائف وشوارق الرقائق, yang artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu pengikut-pengikut agamanya, dinaikkannya ke tingkatan ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat serta memberikan siraman lautan ilmu laduni dan ilmu rahasia serta pelita ilmu ketuhanan. فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين لعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم, yang artinya lantaran itu mereka menjadi juru petunjuk umat dan panutan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha mengetahui, mengajak hamba-hamba Allah berpijak di jalan setinggi-tingginya jalan yang lurus. Wa alallahu alaihi wa alaihim zakas salawati wa taslim wa waffaqana lil ihtida'i bihudahum wal iqtida'i bi atharihim wal iqtisabi min mishkati anwarihim fi jindisil jahdil bahim, yang artinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya serta orang yang mengikuti agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperoleh hidayah melalui petunjuk-petunjuk mereka, mengikuti amalan-amalannya serta mendapatkan rimbesan cahaya nur dari orang tersebut agar dapat menghilangkan kegelapan kebodohan. Ma'atarat manakibuhum ma'atisal asma'il wa'iyah wa tuliyat ayu fadailihim fakanat ilan nuhudi ilallah da'iyatan, yang artinya selama manakibnya orang-orang tersebut masih semerbak harum baunya, berkumandang didengar, lestari dauh-dauh kebenaran, riwayat keutamaannya yang demikian itu akan menggugah ketaatan dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du, kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manakib yakni riwayat hidup Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membaca manakibnya dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat soleh, yang sangat bersifat wara', seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin, seorang arif billah yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang sangat dimasyhurkan Allah di masanya dan di daerahnya, murid Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Khamis jam 3 dini hari
tanggal 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah, dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang solihah bernama Siti Aminah di desa Lok Gabang. Beliau merupakan anak yang baik, yakni soleh dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu, ketika Sultan berkunjung ke Lok Gabang dan mengetahui kebaikannya, Sultan langsung tertarik lalu menjadikannya sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang Sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke Tanah Suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang solihah, warga istana bernama Baju. Beliau bermukim di Tanah Suci sekitar 35 tahun. Selama 30 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinatul Munawwarah. Guru-guru ternama beliau selama di Tanah Suci di antara lainnya Asy-Syaikh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Rais, Asy-Syaikh Muhammad Al-Jauhari, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Mirdad, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Selama berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia, yakni Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan satu orang berasal dari Patani, yakni Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermuzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Di antara orang yang saling bersahabat itu adalah Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang, Pulau Sumatera, dan yang kedua Asy-Syaikh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi, dan yang ketiga Asy-Syaikh Abdurrahman Misri Batawi dari Pulau Jawa, yang keempat Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan, dan yang kelima Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani dari Thailand. Karena kecerdasan dan kecepatan beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil, maka ia mendapat kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajarnya untuk memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Maka termasuklah beliau salah seorang Jawi yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang Asy-Syaikh. Di antara murid-muridnya yang pernah mengikuti pelajarannya di Masjidil Haram itu terdapat seorang makhluk ilahi yang bukan golongan manusia, tapi murid tersebut dari jenis golongan jin Islam yang namanya Al-Badakut Al-Mina. Selanjutnya, jin Islam inilah sebagai muridnya yang sangat setia mengikuti terus-menerus hingga beliau kembali ke tanah air. Ia pun turut beserta, dan jin Islam tersebut disebut oleh masyarakat Martapura Datu Bedok. Setelah dirasa cukup dalam belajar dan pengalaman di Mekah dan Madinah, Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Palimbani berkeinginan melanjutkan studi ke kota Mesir. Tapi Asy-Syekhul Islam Imamul Haramain Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi yang bermukim di Madinah menasihati murid mereka berempat agar kembali ke kampung halaman masing-masing untuk membina umat. Maka keempat sahabat ini pun kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang kembali ke tanah air, Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari singgah di Jakarta, berkunjung ke tempat kediaman kawan yang akrab, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Misri. Selama 2 bulan di Jakarta adalah merupakan hari-hari pertemuan yang indah dan perkenalan dengan masyarakat Jakarta untuk lebih merapatkan ukhuwah Islamiyah. Masyarakat Jakarta mengadakan penyambutan yang luar biasa, bukan hanya rakyat semata-mata tetapi segenap alim ulama
ulamanya yang diketahui oleh Asy-Syaikh Abdul Qahar menerima kedatangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad dengan penuh rasa gembira. Tidaklah ada perasaan yang hendak bermegah-megahan, berabut pengaruh dan kedudukan atau takut akan kehilangan pengikut. Tapi sebagai pemegang amanah, pelaksana fungsi para anbiya harus semata-mata mempunyai kewajiban yang mulia, ialah untuk membimbing umat. Sementara itu masih sempat Asy-Syaikh Muhammad Arsyad berkunjung di beberapa desa untuk bersembahyang Jumat sambil berta'aruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya, antara lain Masjid Jembatan 5. Itulah sebabnya di mihrab Masjid Jembatan 5 terdapat sebuah tulisan berbahasa Arab yang berbunyi arah kiblat masjid ini dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah bertepatan tanggal 7 Mei 1772 Miladiah. Tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah jihadnya, maka dengan tegas ditunjukkannya dengan tangan arah ke kiblat yang sebenarnya, dan kepada yang hadir saat itu dipersilahkan menilik dari celah-celah lubang tangan baju jubahnya. Ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubahnya, itu nampak dengan jelas kelihatan Baitullah. Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari diajak naik ke kapal, dan sesampai di tengah laut oleh Gubernur Jenderal ditanyakan lagi berapa dalam laut itu. Dengan tersenyum beliau menjawab sekian kaki. Setelah didekati dan dilakukan pengukuran ternyata benar. Semenjak itulah beliau diberi gelar Tuan Haji Besar, yang akhirnya oleh masyarakat Banjar gelar itu menjadi sebutan Tuan Surgi Haji Besar. Tatkala beliau akan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman, banyak hadiah-hadiah yang diterimanya dari masyarakat Jakarta sebagai bingkisan kenang-kenangan, antara lain hadiah dari Gubernur Jenderal berupa sebuah ranjang tempat tidur dari kayu jati dan sebuah kaca cermin yang tebal. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1986 Hijriah bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tanjidullah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung menyusun langkah-langkah dakwahnya. Tatkala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menikah dengan Ratu Aminah bintu Pangeran Toha bin Sultan Tahmidullah, maka oleh Baginda Sultan Tahmidullah beliau dihadiahi sebidang perwatasan tanah untuk perkampungan semua istri dan anak cucunya. Di tempat itulah beliau membuat suatu komplek perumahan. Suatu komplek rumahnya, yaitu bangunan rumah pertama dimulai dari sebelah ulu yakni timur, istrinya Markida. Rumah kedua istrinya keturunan Cina namanya Guat. Seterusnya ada sebuah bangunan langgar yakni musalla guna melakukan sholat berjamaah. Rumah ketiga istrinya Ratu Aminah bintu Pangeran Toha. Selain itu ada sebuah lagi bangunan merupakan balai perpustakaan dan tempat mengajar. Rumah keempat istrinya yang tua yaitu Bajut. Mengenai rumah untuk anak-anak dan cucu-cucunya semuanya di belakang, yang akhirnya komplek perkampungan tersebut terkenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Di Kampung Dalam Pagar dan di balai perpustakaan yang dibinanya itu adalah merupakan markas tempat beliau mengajar, menyiarkan ilmu. Berbondong-bondonglah orang yang datang dari berbagai pelosok penjuru kampung. Semuanya ingin hendak merasakan betapa lezatnya ilmu yang didapat oleh beliau yang diringkumnya selama berada di kota Mekah dan Madinah. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amidna bil asrar allati awda'taha ladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari waliullah radhiyallahu an. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemampuan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sangat istimewa adalah dalam bidang mengarang, menyusun kitab agama melewati bidang syariat,
meliputi bidang syariat, tauhid atau ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Sebagian besar dari kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah yang pertama Usuluddin, yang berisi tentang ajaran untuk mengenal sifat-sifat Tuhan, semacam pelajaran sifat 20 yang umum sekarang ini. Yang kedua Luqatatul Ijlan, berkenalan dengan hukum haid bagi perempuan yang bertalian dengan masalah ibadah. Yang ketiga Kitabul Faraid, yang berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya. Yang keempat Kitabun Nikah, berisi pengertian tentang wali dan bagaimana cara akad nikah. Yang kelima Kitab Tuhfatul Raghibin, berisi penjelasan menurut para ahli sunnah wal jamaah untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir ke arah syirik dan murtad. Yang keenam Al-Qaulul Mukhtasar, berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda datangnya Imam Mahdi. Yang ketujuh Kitab Kanzul Ma'rifah, kitab yang membahas masalah tasawuf. Yang kedelapan Kitab Sabilal Muhtadin litafaqquhi fi umuriddin, kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu yang sangat mendalam disertai pembahasan berbagai masalah yang sulit. Yang kesembilan dalam bahasa Arab menghasiahkan kitab Syarah Fathul Wujud karangan Imam Ibnu Hajar. Setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Hai sekalian mereka itu yang beriman, wajib atas kamu melihara imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia. Karena barang siapa binasa imannya, jadilah ia isi neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil balik menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya dan dengan hatinya, dan sunat baginya berbanyak-banyak daripada menyebut akan dia dahulu daripada datangnya. Karena yang demikian itu terlebih membawa kepada mengerjakan yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi daripada segala larangannya, dan mengurangi akan banyak daripada angan-angan dan ingin akan harta dunia dan perhiasannya, dan menambahi akan yang sedikit daripada amal dan ibadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunat baginya bersedia dengan membaharui taubat jika tiada diketahuinya ada atasnya hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Dan jika diketahuinya ada atasnya hak Allah Ta'ala dan hak manusia, maka wajib atasnya taubat dengan membayar segala hak yang tersebut itu. Bermula orang yang sakit terlebih utama dengan mengerjakan yang tersebut itu. Dan sunat mendatangi orang yang sakit yang Islam jikalau sakit mata sekalipun, dan berseteru dengan dia, dan yang tiada dikenalnya akan dia, dan yang Islam dan yang sekampung dengan dia. Dan demikian lagi yang kafir ada ia sekampungnya atau kerabatnya atau khadamnya atau diharap Islamnya. Dan jika tiada seperti demikian, maka tiadalah sunat mendatanginya, hanya harus jua dengan tiada makruh. Dan tiada sunat mendatangi akan mempunyai bid'ah yang mungkar dan yang fasik dan yang zalim dan mengambil cukai sama Islam atau lainnya, melainkan jika ada ia kerabatnya atau sekampungnya atau diharap akan taubatnya sebab didatangi akan dia, maka yaitu sunat mendatanginya. Dan sunat bahwa adalah mendatangi itu berselang-selang hari, jangan tiap-tiap hari, melainkan jika ada ia kerabatnya atau sahabatnya yang jinak, orang yang sakit itu dengan dia, atau mengambil berkat dia dengan dia, atau di duka cita yang sakit itu dengan tiada melihat dia pada tiap-tiap hari, maka sunat baginya mendatangi dia pada tiap-tiap hari. Dan hendaklah jangan duduk lama ketika mendatangi dia, dan makruh melamakan duduknya, melainkan
melainkan jika diketahuinya akan gemar yang sakit pada lama duduknya, maka tiadalah makruh. Dan sunat minta doa akan yang sakit dengan afiat jika diharapnya akan hidupnya, dan hendaklah ada doanya itu, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, sebanyak 7 kali. Dan sunat membaiki hati orang sakit, yakni menghibur daripada keluh kesah kesakitan, seperti bahwa disebutkan baginya daripada segala hadis Nabi dan segala khabar sahabat barang yang menetapkan akan hatinya. Dan jika tiada diharap akan hidupnya, maka hendaklah disuruhkannya akan dia dengan taubat daripada segala dosa dan wasiat, dan membaiki i'tikad akan Allah Subhanahu wa taala, dan diperingatinya akan dia pada yang demikian itu dengan menyebutkan segala hal orang yang soleh pada hal yang demikian itu, dan ditambahi pengajaran dan sahih dan nasihat dia akan dia, dan dipinta daripadanya doa dan pasan dipasaninya akan isi rumah yang sakit dan khadamnya dengan mengasihani dia, dan jangan diberi sakit hatinya, dan disuruhnya mereka itu dengan menanggung susah maharagu dia dan sabar atasnya. Syahadat. Apabila hadirlah segala tanda mati pada seorang, maka sunat bahwa ditalkinkan akan dia dengan kalimat syahadatu alla ilaha illallah, dan jika ada ia kanak-kanak yang mumayyiz sekalipun, dan tiada sunat menambahi dengan Muhammadur Rasulullah, karena tiada datang hadis daripada Nabi. Maka apabila berkata ia dengan perkataan yang lain daripada kalimat syahadat, maka hendaklah diulang talqin itu sekali jua, supaya ada kesudahan perkataan dalam dunia kalimat la ilaha illallah, karena tersebut di dalam hadis yang sahih, man kana akhira kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al jannah ay bi ghairi hisab, yang artinya barang siapa ada kesudahan katanya di dalam dunia la ilaha illallah, niscaya masuklah ia ke dalam surga, artinya dengan tiada hisab. Dan sunat dibacakan akan dia surah Yasin, karena tersebut di dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan oleh kamu akan segala mereka yang hampir mati daripada kamu surat Yasin. Dan tersebut pada setengah dari riwayat hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada jua daripada orang yang sakit yang dibacakan surat Yasin, melainkan lepaslah ia daripada dahaga ketika mati dan pada ketika dimasukkan ke dalam kubur. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amidna bil asraril ladzi audataha ladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu adalah tatkala ibunya Siti Aminah mengandungnya, berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya, maka melihat kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam, yakni sujud bagi Allah Subhanahu wa taala, dan air sungai beku. Maka diketahui oleh keduanya bahwasanya ia Lailatul Qadar, malam yang berkat, malam yang mustajab. Pada saat malam yang diberkati itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan wajah yang gembira, penuh kesyukuran kepada Allah, serta memohon keduanya kepada Allah Ta'ala agar anak yang sedang dihamilkan di dalam kandungannya itu menjadi seorang anak yang soleh dan alim, yang bersifat zuhud, serta selalu menyiarkan agama, hidup penuh berjasa. Tatkala umurnya meningkat 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapanya, dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tiada layak doi dengan muda umurnya. Di antaranya melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat indah pada suatu loh daripada papan. Dan setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu malam penuh berkat, yakni Lailatul Qadar. Kesempatan ini beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak cucunya sampai 7 turunan, bahkan sampai turunan turun temurun. Doa tersebut
ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat sungguh banyak sekali zuriatnya yang menjadi orang alim. Ketika ia wafat, ia meninggalkan 30 orang anak dan 114 cucu yang merupakan bintang-bintang bertaburan keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha perjuangannya. Yang berpangkat mufti daripada zuriatnya 10 orang. Yang pertama Al-Alimul Allamah Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Yang kedua Al-Alimul Allamah Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad. Yang ketiga Al-Alimul Allamah Haji Muhammad As'ad, cucu Syekh Muhammad Arsyad. Yang keempat Al-Alimul Allamah Muhammad Arsyad bin Mufti Haji As'ad Kubah Pagatan. Yang kelima Al-Alimul Allamah Haji Syihabuddin, maka kalimanya ini pada zaman Sultan Banjar. Yang keenam Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Haji Hasanuddin. Yang ketujuh Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Nur bin Allamah Qadi Haji Mahmud. Yang kedelapan Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Husin bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin. Yang kesembilan Al-Alimul Allamah Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid. Yang kesepuluh Al-Alimul Allamah Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Maka kalimanya ini pada zaman Belanda. Dan yang berpangkat Qadi 11 orang. Yang pertama Al-Alimul Allamah Haji Abu Sa'id bin Haji Muhammad Arsyad. Dan yang kedua Al-Alimul Allamah Haji Nuaim bin Haji Muhammad Arsyad. Yang ketiga Al-Alimul Allamah Haji Mahmud bin Haji Muhammad Yasin. Maka ketiga ini pada zaman Sultan. Yang keempat Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Amin bin Mufti Jamaluddin. Yang kelima Al-Alimul Fadil Al-Hajj Muhammad Ali Al-Junaidi bin Qadi Muhammad Amin. Yang keenam Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Sa'id Al-Jazuli bin Ibn Qadi Haji Abu Sa'id. Yang ketujuh Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud. Yang kedelapan Al-Alimul Allamah Haji Abdul Somad bin Al-Alimah Mufti Haji Jamaluddin. Yang kesembilan Al-Alimul Fadil Al-Hajj Muhammad Jufri bin Al-Alamah Qadi Haji Abdul Somad. Yang kesepuluh Al-Alamah Al-Fadil Al-Hajj Bajuri, cucu Qadi Haji Abdul Somad. Yang kesebelas Al-Alimul Fadil Haji Muhammad As'ad bin Al-Alamah Mufti Haji Muhammad Nur. Maka di 8 orang ini semuanya pada zaman Belanda. Sebagai penutup manaqib ini penulis mengambil barakat nasihat seorang waliullah, yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq dalam risalah Syajaratul Arsyadiyah. Telah berkata beliau syahdan, sebesar-besar pengharapan hamba kepada zuriat Maulana dan lainnya, bahwa bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Karena sepanjang pengetahuan hamba tiada ada martabat yang terlebih tinggi daripada martabat ulama, kemudian daripada martabat nubuwah. Padahal ulama pada akhir zaman tiap-tiap lalu masa berkurang tiada bertambah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm, yang artinya yang terlebih hampir manusia daripada derajat nubuwah yaitu ahli ilmu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya mengangkatkan Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu yang beriman dan mereka itu yang dikurniakan ilmu beberapa derajat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'ul ilma biqabdin yaqbiduhu walakin yaqbidul ulama biilmihim hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usa juhalan fayus'aluna wa fayuhdithuna faddalu wa adallu, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada mengangkatkan ia akan ilmu dengan sekali menggenggam, yang digenggamnya akan dia, dan tetapi menggenggam ia akan ulama dan ilmu mereka itu, hingga apabila tiada tinggal seorang alim jua pun niscaya menjadikan manusia akan kepala-kepala agama yang jahil mereka itu, maka ditanyai hukum akan mereka itu, maka memperbuat hukum baharu mereka itu, maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia. Dan lagi berkata beliau, i'lam, ketahui olehmu hai saudaraku, hendaklah saudara-saudaraku menilik dengan mata hati hal ihwal ulama zaman dahulu. Apabila hasil
perhimpunan antara mereka itu, maka hasil antara mereka itu berkasih-kasihan dengan ikhlas dan hormat berhormat dan hadiah berhadiah. Setengah mereka itu akan setengahnya dan ittifaq fatwa. Maka yang demikian itu sifat mukmin yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Azim, yaitu wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang artinya maka dipohonkan pada Tuhan Rabbul Alamin. Mudah-mudahan ulama zaman ini seperti ulama zaman dahulu, amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaihi wa amidna bil asrar allati awda'taha ladih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi dzikri akhbarihi wa bayani fadailihi wa nashri atharihi hasuna minna an nakhtima dzalika bid-du'a mutawajjihina ila Allah rabbil alamin qasidin mukhlisin qailin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma kama mananta ala maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu an bi tamami tasdiqi wal iman bika wa bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan wa kama tafaddalta alaihi bi ta'zimi hurmatihi wa hifzi ahdihi wa dhimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sabilihi wa sunnatihi wa ta'didi kalimatihi wa hujjatihi fatafaddal alaina bidzalika wa aktub lana min dzalikal hazzal awfar wan nasib al akbar wa wafiqna lil istimsaki bi sunnatihi wa lazumi millatihi hatta namuta 'alaiha wa asyurna fi zumratihi wa tahta liwa'ihi waj'alna min rufaqaihi wa awridna hawdahu waskina bikasi wa fana bi mahabbatihi wa tub 'alaina wa hafazna min jamil bala wal balwa wal fitan ma zahara minha wa ma batan waghfir lana wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shrah sudurana bima sharahta bihi suduras salihin min ibadik wa yassir umurana ya Allah bima yassarta bihi umuras salihin min ibadik wa saddid alsinatana bima sadadta bihi alsinatas salihin min ibadik wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa bihaqqi maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sahibil karamah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.